Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-110 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Hujan masih deras. Awan tebal bergantung di langit yang kelam dan sunyi. Arya Kamandanu terkejut begitu mendengar suara seorang wanita yang berteriak dari ruangan Candi Walandit. Dia sangat mengenal suara itu. Ya, suara Mesin. Oh, Mesin. Mesin bersembunyi dalam ruangan candi. Tapi mengapa dia berteriak-teriak? Apa yang terjadi? Oh, aku akan melihatnya. Arya Kamandanu buru-buru melompat dari punggung kudanya dan melangkah hati-hati ke arah candi. Bagaikan seekor harimau mengintai mangsanya, Arya Kamandanu mengendap. Kini dia semakin dekat dengan bangunan tua itu, yang dalam cucuran air hujan laksana muncul dari dunia penuh kegaiban. Arya Kamandanu terus melangkah perlahan-lahan, dan setelah tiba di anak tangga candi, dengan sigap dia melompat ke dalam. Sekarang Arya Kamandanu sudah berada di ruangan depan candi. Namun tak seorang pun dilihat di sekitar ruangan itu. Di mana Mesin? Ruangan depan candi ini kosong. Oh, barangkali dia berada di ruangan yang lain. Arya Kamandanu baru saja akan melangkah ke samping dinding yang penuh lumut, ketika mendadak dia melihat seseorang yang duduk bersimpuh di sudut ruangan dalam cahaya yang taram temaram. Mesin? Mesin? Kaukah Mesin? Iya. Mesin! Mesin, sadarlah. Sadar. Mengapa kau berteriak-teriak seperti orang kesurupan? Pergilah lo. Pergi. Dan jangan ikuti aku lagi. Biarkan aku sendirian di tempat ini. Biarkan aku sendirian. Mesin, aku Arya Kamandanu. Bukan lo suamimu. Lihatlah baik-baik. Kau masih mengenali aku, bukan? Kaulah.
Kalau suamiku, kau mau membohongi aku, bukan? Aku tidak mempunyai alasan untuk membohongimu. Kau sudah bosan padaku. Kau sudah tidak mencintaiku lagi. Itulah alasannya mengapa kau membohongi aku. Mesin, aku mencintaimu. Karena itu aku tidak akan membohongimu. Benarkah begitu? Benarkah kau masih mencintai aku? Benarkah kau mencintaiku dengan segenap hatimu? Kalau begitu, peluklah aku, sayang. Peluklah aku. Dekaplah aku. Sembunyikan aku dalam dekapan dadamu yang perkasa itu. Ayolah. Mengapa kau diam saja? Mengapa kau masih berdiri di situ? Ayolah. Apalagi yang kau tunggu? Tempat ini sangat indah dan sunyi. Tempat ini sangat menyenangkan untuk bercinta, bukan? Allah. Kau katakan bahwa kau mencintai aku. Mengapa kau masih diam saja? Mengapa sikapmu dingin membeku seperti arca batu? Tidak. Tidak. Ada apa dengan dirimu? Mengapa kau sekasar ini pada istrimu? Mengapa kau menepiskan tanganku dan membentak aku? Bukankah kau mencintai aku? Katakan, bukankah kau mencintai aku, loh? Iya, aku mencintaimu. Nah, kalau begitu... Tapi aku bukan pendekar lu. Aku bukan suamimu. Apa? Kau bukan suamiku? Iya, aku Arya Kamandanu. Kau bohong! Lagi-lagi kau bohong! Kau mempermainkan aku! Iya! Mesin! Iya! Tunggu! Mesin, tunggu. Dengar dulu. Mesin? Mesin? Oh, kemana dia? Tiba-tiba saja dia menghilang lagi. Barangkali di ruangan penyimpanan Apo. Atau kalau tidak, di ruangan altar dupa. Arya Kamandanu lalu melangkah perlahan menyusuri lorong yang gelap. Karena cahaya matahari tak sedikit pun bisa masuk. Mesin! Tunggu, Mesin, tunggu. Mengapa kau menyerangku? Apa salahku? Karena kau mencampakkan cintaku. Karena kau sombong dan angkuh. Mesin, aku tahu. Pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam dirimu. Cukup. Tak perlu kau banyak bersilat kata. Pergilah. Pergi? Mengapa? Aku ingin sendirian di tempat ini. Aku ingin menguburkan harapan-harapanku di tempat ini. Kau jangan mengganggu aku lagi. Pergilah. Aku tidak berniat mengganggumu. Aku justru ingin menolongmu, Mesin. Aku tidak butuh pertolonganmu. Kau tidak tahu siapa dirimu sekarang. Kau tidak tahu apa yang sedang kau alami. Bagaimana kau bisa tahu bahwa kau membutuhkan pertolongan atau tidak? Sudah, cukup. Kau mau pergi atau tidak? Aku akan pergi tapi bersamamu. Aku sudah berjanji akan membawamu kepada Ayahanda Anggareksa. Ayolah, Mesin. Kita kembali ke Kurawan sekarang. Tak ada yang bisa kita peroleh di tempat seperti ini. Kau bandel. Kau keras kepala. Mesin. Mesin langsung menyerang dengan kencang. Kakinya menendang atau menyepak, sementara tangannya memukul atau menyikut ke sana kemari. Arya Kamandanu untuk sesaat merasa kerepotan juga. 4 jurus segera berlalu. Menginjak jurus yang kelima, Arya Kamandanu memutuskan untuk segera menyudahi pertarungan. Maka dia segera mengambil jarak dan menyedot napas 3 kali untuk mengeluarkan Aji Seipi Angin. Aji ini dulu dipelajarinya dari Empu Ranubaya. Jika seseorang memakai Aji Seipi Angin, maka dia akan mampu bergerak seperti angin yang bersuit menerpa daun-daun pohon. Jika aji ini digunakan untuk melampari jurus-jurus kanuragan, maka gerakannya akan sebat dan sukar diikuti pandangan mata karena kecepatannya. Arya Kamandanu merasakan pusarnya menjadi dingin ketika Aji Seipi Angin mulai keluar dari bawah sadarnya.
Gerakannya menjadi semakin cepat. Mesin menjadi kesal dan penasaran karena pukulannya hanya menerpa bayangan-bayangan yang tak jelas di matanya. Dan suatu ketika dia lengah dan kesempatan baik ini digunakan Arya Kamandanu untuk menetak pusat urat syaraf di bagian punggungnya. Mesin? 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 Dia pingsan. Aku mencium bau yang tidak sedap dari hawa mulutnya. Tajam sekali baunya. Semacam obat yang amat keras. Apa yang telah diminumnya? Agaknya hujan masih belum akan berhenti. Langit masih gelap sekali. Aku bisa kemalaman kalau terus menunggu di sini sampai hujan reda. Baiklah, aku akan kembali ke Kurawan sekarang juga. Arya Kamandanu mengangkat tubuh Mesin dan menggendongnya ke arah kudanya. Tubuh Mesin yang lemas tak berdaya meringkuk di atas punggung kuda. Sementara Arya Kamandanu memeluknya sambil sebelah tangannya mencekal tali kekang kudanya. Setelah sekilas menengok ke arah bangunan Candi Walandit, Arya Kamandanu menghentakkan tali kekang kudanya dan hewan itu pun segera melompat menerjang kabut dan hujan yang masih turun dengan derasnya. Kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu segera lenyap di telan kabut gunung dan hujan lebat. Kini Candi Walandit kembali sepi. Bangunan tua itu berdiri dalam ketermanguan abadi. Sementara itu, Arya Kamandanu terus mengaburkan kudanya menuju Kurawan. Di tengah jalan, tangan Arya Kamandanu menyambar daun talas yang lebar, lalu ditutupkannya ke atas tubuh Mesin. Nona Mesin, rupanya Nona sudah siuman. Kami semua sangat khawatir. Keadaan tubuh Nona kelihatan lemah sekali. Di mana saya sekarang ini? Nona Mesin sekarang sudah kembali di rumah Gusti Anggareksa di Kurawan. Bagaimana saya bisa sampai di sini? Angger Kamandanu yang membawa Nona kemari. Nona dibawa naik kuda sedang dalam keadaan pingsan. Sekarang bagaimana Nona Mesin? Oh ya, ini saya buatkan minuman hangat. Minumlah air jahe manis ini supaya Nona tidak terlalu menggigil kedinginan. Hujan memang deras sekali. Kabut tebal menutup jalanan. Terima kasih, Nyi Rongkot. Ayo, silakan minum, Nona. Terima kasih. Saya hanya akan merepotkan saja. Nyi, di mana-mana saya selalu membuat repot orang-orang yang saya tumpangi. Nona tidak boleh berkata begitu. Bukankah kenyataannya begitu, Nyi? Ya tidak. Semua tergantung dari orangnya, Nona. Saya kira kami di sini tidak ada yang merasa repot. Bahkan kami gembira karena Nona Mesin sudah kembali lagi. Lain kali jangan begitu, Nona.
Apa maksud Nyi Rongkot? Ya, jangan suka kabur-kaburan begitu. Kalau ada sesuatu yang kurang enak, langsung saja katakan pada Angger Kamandanu atau Gusti Anggareksa. Atau kalau Nona merasa sungkan, ya katakan saja sama Nyi Rongkot. Jangan lalu kabur begitu. Kasihan Angger Kamandanu. Dia sampai kebingungan mencari ke sana kemari berhari-hari lamanya. Nah, kan semuanya jadi susah kalau begitu. Ada apa, Nona? Kepalaku masih agak pusing, Nyi. Oh, Nona terlalu lelah. Nona harus banyak istirahat. Sebaiknya Nona tidur saja sekarang, ya. Besok pagi Nona pasti lebih segar. Iya, Nyi. Saya mau tidur. Terima kasih. Ya, mungkin saja pikirannya sedang kalut. Mungkin dia bermaksud mengakhiri hidupnya dengan minum ramuan daun-daunan yang mengandung racun. Tapi racun itu sepertinya tidak mematikan, Ayahanda. Baunya sangat keras dan tajam. Apakah dari mulutnya keluar busa atau air liur yang putih sekali? Tidak, Ayahanda. Dia masih kelihatan wajar. Tidak seperti layaknya orang keracunan. Tapi pikirannya menjadi terganggu. Dia seperti kehilangan sebagian besar kesadarannya. Dia menganggap saya seperti suaminya almarhum. Iya. Kasihan sekali nasib wanita asing itu. Kasihan sekali. Rupanya peristiwa kematian suaminya benar-benar membekas di dasar hati sanubarinya. Tapi saya masih mengkhawatirkan sesuatu, Ayahanda. Apa itu? Saya belum tahu apa yang telah dilakukan Kakang Dwi Pangga atas dirinya. Sudahlah, Kamandanu. Jangan kau ganggu isi kepalamu itu dengan angan-angan, dengan hayalan-hayalan yang merugikan dirimu sendiri. Lebih baik kau memikirkan hal-hal lain yang lebih nyata dan bermanfaat, Le. Misalnya tentang Meisin, teman wanitamu itu. Sekarang aku mau bertanya, dan jawablah dengan sejujur-jujurnya, Le. Ya, Ayahanda. Apakah kau mencintainya? Maksudku, apakah kau tetap mencintainya? Walaupun kau tahu segala kekurangan yang ada pada dirinya. Kau kan tahu, Meisin itu seorang janda. Dia sudah bukan perawan lagi. Saya mencintainya, Ayahanda. Coba, Le. Katakan sekali lagi. Saya mencintainya, Ayahanda. Saya mencintainya dengan sepenuh hati saya. Justru saya mencintainya karena kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Saya iba melihat nasibnya yang begitu malang. Ingat, jangan kau jatuh cinta hanya karena perasaan iba semata-mata. Saya tidak tahu persis apa sebabnya, Ayahanda. Saya tidak bisa menjabarkannya dengan kata-kata. Dan saya tidak memperdulikan apa-apa lagi. Saya tidak mau berpikir yang rumit-rumit. Le. Ini bukan berpikir rumit, anakku. Aku tidak mengajakmu untuk berpikir secara jelimet. Tidak. Aku hanya mau tahu dasar apa yang akan kau gunakan untuk meletakkan perasaan cintamu itu. Apakah hanya sekedar menuruti hawa nafsu seperti Dwi Pangga itu? Atau karena rasa kasihan? Atau apa? Entahlah, Ayahanda. Semuanya seperti telah bercampur aduk menjadi satu. Kalau saya melihat Meisin, saya seperti melihat suatu sosok seorang wanita. Kepada siapa saya akan memperoleh harapan-harapan baru dalam hidup saya di masa-masa yang akan datang. Dia seperti ibu. Dia juga seperti teman. Dia seperti seorang kekasih sekaligus seperti seorang bocah perempuan yang lemah, yang pantas mendapatkan perlindungan.
Saya banyak mempunyai kekurangan. Dan saya merasakan bahwa kekurangan-kekurangan saya itu bisa tertutup oleh jiwa dan kepribadiannya yang luhur dan mulia. Iya. Kalau memang sudah begitu, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi, dengan kata lain, kau sudah mantap mempunyai istri seperti Mesin itu. Baiklah, tidak usah kau jawab. Nyi Rongkot ya? Iya, Gusti. Masuklah, Nyi. Maaf, Gusti. Saya mengganggu. Oh, tidak, Nyi. Kau tidak mengganggu apa-apa, Nyi. Ada yang ingin kau sampaikan padaku? Apakah Mesin masih belum sadar sampai sekarang? Sudah, Gusti. Nona Mesin sudah sadar. Bahkan sudah mau minum air jahe manis. Apakah dia masih seperti orang bermimpi, Birongkot? Tidak, Nger. Dia sudah sadar. Cuma tubuhnya kelihatan lelah. Dia tidak seperti orang kesurupan. Kesurupan? Tidak, Nger. Tidak. Dia tahu bahwa sekarang ini dia kembali berada di Kurawan. Kalau begitu, dia sudah bebas dari pengaruh ramuan daun-daunan itu. Iya. Apakah aku bisa menemuinya sekarang, Nyi? Sebaiknya jangan dulu, Gusti. Mungkin sekarang dia sudah tidur. Dia kelihatan sangat lelah. Iya. Baiklah. Kalau begitu besok saja. Ada hal penting yang harus segera aku katakan padanya. Nyi Rongkot, abdi setia itu pun segera kembali ke ruangannya. Sebentar kemudian Arya Kamandanu pun keluar dari kamar pribadi ayahnya dan melangkah menuju ke kamarnya. Empu Hanggareksa tinggal sendirian. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang ingin dikatakan Empu Hanggareksa pada Mesin? Dan bagaimana tanggapan Mesin? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.